Jumpa lagi bersama saya dalam pembahasan soal matematika kelas 7 sampai dengan kelas 9 persiapan ujian sekolah tingkat SMP tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan mari sama-sama kita simak pembahasan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama atau soal nomor 21, perhatikan gambar berikut. Gambar ini berkaitan dengan materi tentang sudut dan garis, di mana dikatakan bahwa berapakah besar pelurus dari sudut KLN? KLN. Pelurusnya adalah MLN atau 2X tambah 10 derajat. Pembahasannya, sudut KLN adalah sudut pelurus sudut MLN, sehingga berlaku sudut KLN tambah sudut MLN sama dengan 180 derajat. Perhatikan gambar ini. 3X tambah 15, 3X tambah 15 derajat merupakan besar sudut KLN, sedangkan 2X tambah 10 derajat merupakan besar sudut MLN. Harus berjumlah 180 derajat karena kedua sudut tersebut saling berpelurus. Maka 3X tambah 2X, 5X tambah 25 sama dengan 180. 5X sama dengan 180 kurang 25. X sama dengan 180 kurang 25 dibagi 5, maka X sama dengan 31. Berikutnya, berapakah besar sudut KLN? Besar sudut KLN sama dengan 3X tambah 15 derajat. 3 kali 31 tambah 15 derajat sama dengan 93 tambah 15 derajat sama dengan 108 derajat merupakan besar sudut KLN. Sedangkan sudut pelurus dari KLN didapat dari 180 derajat dikurangi dengan 108 derajat yang sudah diketahui yaitu sudut KLN, maka sama dengan 72 derajat merupakan pelurus dari sudut KLN. Jawaban yang tepat ada di option B. Soal nomor 22. Suatu hari, Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani untuk berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Apakah 55 orang, 60 orang, 65 orang, atau 70 orang? Mari sama-sama simak pembahasan berikut ini. Dari informasi yang disajikan atau yang disampaikan pada sobekan koran bahwa rata-rata pengunjung selama 5 hari adalah 41. Sehingga dengan menerapkan aturan dalam hitungan rata-rata dan informasi pada soal, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah nilai rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagikan dengan 5. Maka nilai rata-ratanya adalah 41 sama dengan hari Senin tambah hari Selasa tambah hari Rabu tambah hari Kamis tambah hari Jumat dibagi dengan 5. Hari Senin terdapat 45 pengunjung ditambah Selasa 40 pengunjung, Rabu belum diketahui, Kamis 30 pengunjung, Jumat 20 pengunjung, di total dibagi dengan 5. Maka sama dengan 41 dikalikan dengan 5, ini kita lakukan perkalian silang, sama dengan 135 ditambah dengan X Rabu, atau jumlah pengunjung pada hari Rabu. 41 dikalikan dengan 5, itu sama dengan 205, sama dengan 135 ditambah jumlah pengunjung hari Rabu, maka jumlah pengunjung hari Rabu sama dengan 205 kurang 135, didapatlah pengunjung hari Rabu sebanyak 70 orang yang mengunjungi perpustakaan tersebut. Jawaban yang tepat ada di option D. Soal berikutnya adalah soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Terdapat segitiga, baik yang diarsir maupun yang tidak diarsir. Pertanyaannya adalah, berapakah luas daerah yang diarsir? Maka,
Luas yang diarsir pada soal adalah luas dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDE. Sehingga segitiga ABC menyatakan luas segitiga ABC itu sendiri, seperti pada gambar ini. Segitiga AFD adalah segitiga yang besar, itu didapat dari AFB segitiga yang tidak diarsir, lalu ditambah lagi dengan luas segitiga ABC yang diarsir, ditambah lagi dengan luas segitiga yang tidak diarsir, yaitu BCD. Sehingga segitiga ABC atau luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga AFD yang besar dikurangi dengan dua segitiga yang tidak diarsir lainnya. Luas segitiga ABC sama dengan FD dikali 10 per 2. FD adalah alasnya, dikali tingginya adalah 10, dibagi dengan 2, karena luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Dikurangi dengan segitiga BCD, yaitu 16 dikali dengan tingginya 4 dibagi 2. Lalu ada juga di sini segitiga AFB yang tidak diarsir, yaitu alasnya FB dikalikan dengan tingginya 10 dibagi dengan 2. Maka didapatlah 10 dibagi 2, ini sama dengan 5. Juga sama dengan di sini 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Maka 5 dikalikan dengan FD dikurangi dengan FB dikurangi dengan 32. 32 didapat dari 16 kali 4 dibagi 2. Yang berikut, luas segitiga ABC sama dengan 5FD kurang 5FB dikurangi dengan 32. Sehingga luas segitiga ABC sama dengan 5 kali panjang FD. Panjang FD adalah 16 dikurangi dengan 32. Sehingga luas segitiga ABC sama dengan 80 dikurangi dengan 32 sama dengan 48. Yang berikut, segitiga BHE ini adalah segitiga yang besar. Di dalamnya terdapat segitiga BCD, CDE, dan juga DHE. Maka luas segitiga CDE yang diarsir saja itu didapat dari luas segitiga keseluruhan, yaitu BHE dikurangi dengan BCD dikurangi dengan DHE. Jadi untuk penjelasan tambahannya, garis putus-putus FA dan juga HE ini hanya untuk meletakkan tinggi dari segitiga tersebut. Jadi ini tidak termasuk dalam hitungan. Lalu yang berikut adalah luas segitiga CDE sama dengan panjang BH dikali 15 dibagi 2 dikurangi dengan 16 dikali 4 dibagi 2, itu adalah luas segitiga BCD, alas kali tinggi dibagi 2, dikurangi lagi dengan luas segitiga DHE adalah DH dikali 15 dibagi 2. Lalu yang berikut adalah luas segitiga CDE itu sama dengan 7,5, itu didapat dari 15 dibagi 2 dikali BH sama dengan 7,5 BH. Lalu yang berikut adalah 16 kali 4 dibagi 2 hasilnya adalah 32, berarti min 32. Selanjutnya adalah DH kali 15 dibagi 2 juga 7,5 DH. Sehingga luas segitiga CDE sama dengan 7,5 dikalikan dengan 16, karena panjang alasnya adalah 16, lalu dikurangi dengan 32. Jadi panjang BD itu adalah 16. Maka luas segitiga CDE sama dengan 120 dikurangi dengan 32 sama dengan 88 cm persegi. Didapatlah luas yang diarsir saja, yaitu luas segitiga ABC 48 cm persegi ditambah luas segitiga CDE 88 cm persegi sama dengan 136 cm persegi. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, soal nomor 24. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif 2x ditambah 3
Nilai dari FA tambah 5 adalah titik-titik. Fungsi fx sama dengan min 2x tambah 3 adalah sebuah fungsi dengan variabel peubah, yaitu x. Fungsi bisa kita rubah sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Misalnya, jadi kita bisa mengubah fungsi tersebut sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Misalkan fx berarti variabelnya adalah x, berarti min 2x tambah 3. Jika variabelnya kita ganti m, maka fm sama dengan min 2m tambah 3. Jika diganti dengan k, maka fk sama dengan min 2k tambah 3. Begitupun juga diganti dengan fabc sama dengan min 2abc ditambah dengan 3. Ataupun juga diganti dengan flog sama dengan negatif 2 log tambah 3. Dan seterusnya. Dengan memahami perubahan variabel fungsi di atas, maka kita sudah bisa merubah variabel x menjadi a tambah 5. Fx sama dengan negatif 2x tambah 3. Gantikan variabel x dengan a tambah 5 pada soal a tambah 5 sehingga negatif 2 dikali a tambah 5 tambah 3. Negatif 2 kali a, negatif 2a, negatif 2 kali 5, negatif 10. Lalu yang berikut ditambah dengan 3. Sehingga didapatlah FA tambah 5 sama dengan negatif 2A dikurangi dengan 7. Jawaban yang tepat ada di opsi D. Selanjutnya, soal nomor 25. Sebuah kerucut mempunyai volume 50 cm kubik. Jika diameter alas kerucut diperbesar 2 kali dan tingginya diperbesar 3 kali, maka volume kerucut yang baru adalah titik-titik. Pembahasannya adalah rumus bangun ruang sampai SMP masih bisa kita bagi menjadi 3 kategori ya. Jadi di SMP dapat kita bagi menjadi 3 kategori pada rumus bangun ruang. Di antaranya adalah kelompok prisma, yaitu volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Sedangkan kelompok limas itu volumenya sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lalu selanjutnya untuk volume bola adalah 4/3 dikali pi r kubik. Kerucut masuk ke dalam kategori limas. Ingat ya, kerucut masuk dalam kategori limas. Sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana misalkan DO diameter mula-mula, TO tinggi mula-mula, VO volume mula-mula, VO 1/3 dikali pi R kuadrat dikalikan dengan E. Sehingga 50 cm kubik merupakan volume dari kerucut tersebut sama dengan 1/3 dikali pi dikali DO per 2 dikuadratkan ditambah dengan EO. Ini adalah diameter. 50 cm kubik sama dengan 1/3 dikali 1/4 dikali pi dikali D kuadrat. DO kuadrat atau diameter kuadrat dikali TO atau tinggi dari kerucut tersebut. Sama dengan 1/12 dikali pi dikali diameter kubik sama dengan 1/12 dikali pi dikali diameter kuadrat dikali TO. Maka 50 cm kubik dikalikan dengan 12 sama dengan pi diameter kubik dikali TO. 50 kali 12 itu 600 cm kubik sama dengan pi D kuadrat TO. Misalkan DT itu diameter setelah peubah. TT itu tinggi setelah peubah. Sedangkan VT itu volume setelah peubah. Lalu yang berikut adalah volume setelah peubah itu sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi setelah peubah. Karena diameter alas kerucut diperbesar 2 kali, maka DT sama dengan 2DO. Dan tingginya diperbesar 3 kali, maka TT sama dengan 3TO. Maka volume sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali T. VT sama dengan 1/3 pi dikali DT per 2 dikuadratkan dikali TT. VT sama dengan 1/3 pi kali 2D per 2 dikuadratkan dikali 3TO. Lalu 1/3 dikali pi dikali D kuadrat dikali 3TO. Jadi ini didapat dari 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal D dikuadratkan. Lalu 1 dikalikan dengan 3, maka 3/3 pi D kuadrat kali TO. Sementara di sini pi D kuadrat kali TO itu
sama dengan 600 cm kubik. Maka jawaban yang tepat adalah 600 cm kubik untuk volume kerucut setelah mengalami perubahan. Soal selanjutnya adalah diketahui segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C dengan syarat A lebih dari B, lebih dari C. Pernyataan yang benar sesuai dengan konsep segitiga adalah titik. Panjang sisi pada segitiga, konsep memenuhi aturan. Jumlah dua panjang sisi segitiga harus lebih panjang dari sisi yang lainnya. Secara simbolik dapat kita tulis jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi segitiga, maka berlaku A tambah B lebih dari C, A tambah C lebih dari B, B tambah C lebih dari A. Misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Syarat yang berlaku, A lebih dari B lebih dari C. Pilihan jawaban A, B tambah C lebih dari A, maka jika kita misalkan nilai A adalah 5, B adalah 4, C sama dengan 3, sehingga 4 tambah 3 lebih dari 5 itu bernilai benar. Lalu yang berikut adalah A tambah C kurang dari B. 5 tambah 3 kurang dari 4 itu bernilai salah. A tambah B kurang dari C. 5 tambah 4 kurang dari 3 itu bernilai salah. Sedangkan A tambah B sama dengan C untuk option D, maka 5 tambah 4 sama dengan 3 juga merupakan pernyataan yang salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban pada option A, yaitu B tambah C lebih dari A. Soal berikutnya adalah perhatikan gambar berikut atau gambar prisma trapesium siku-siku di bawah ini. Ditanya luas permukaan bangun tersebut adalah titik-titik. Jawab, untuk menghitung luas permukaan prisma, kita akan menghitung luas keenam bangun yang membentuk prisma tersebut dengan cara menggunakan teorema Pythagoras, yaitu kita ambil titik F aksen pada AB sehingga AE sejajar dengan FF aksen dan AE sama dengan FF, maka berlakulah FF aksen kuadrat sama dengan BF kuadrat dikurangi dengan BF aksen kuadrat. FF aksen kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi dengan 8 kuadrat. Ya, karena di sini 20 kurang 12 itu 8. Lalu panjang BF-nya ini adalah 17 sama panjang dengan GC atau CG. Maka 289 kurang 64 akar 225 sama dengan 15 cm. Maka luas permukaan prisma itu sama dengan luas bidang ABFE DCGH ADHE tambah BCGF tambah EFGH tambah ABCD. Bidang ABFE berbentuk trapesium. Bidang DCGH juga berbentuk trapesium. Bidang ADHE berbentuk persegi. Sedangkan bidang BCGF berbentuk persegi panjang. EFGH berbentuk persegi panjang. Sedangkan bidang ABCD berbentuk juga persegi panjang. Maka rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 atau setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. 16 ini merupakan setengah dari 12 tambah 20 kali 15, lalu ditambah lagi juga dengan 1/2 kali 12 tambah 20 dikali 15, ini juga 16 kali 15, ditambah 15 kali 15, 225, tambah 15 kali 17, 255, ditambah 15 kali 12, hasilnya 180, lalu ditambah 15 kali 20, hasilnya adalah 300. Maka 16 kali 15, 240, 16 kali 15 berikutnya 240 juga, lalu yang berikut adalah tambah 225, tambah 255, tambah 180, tambah 300. Sehingga dijumlahkan semuanya sama dengan 1440 cm persegi merupakan luas permukaan dari prisma tersebut. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, 4x kuadrat kurang 9 sama dengan 2x tambah 3 dikali 2x kurang 3. Yang kedua, 2x kuadrat tambah x kurang 3 sama dengan 2x kurang 3
kali X tambah 1. Yang ketiga, X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan X tambah 3 dikali X kurang 2. Sedangkan yang keempat adalah X kuadrat tambah 4X kurang 5 sama dengan X kurang 5 dikali X tambah 1. Mana pernyataan yang benar dari keempat pernyataan di atas? Untuk memastikan kebenaran pernyataan di atas, kita coba satu persatu. Untuk pernyataan yang pertama, 2X tambah 3 dikali 2X kurang 3. Kita kalikan menjadi 2X kali 2X itu sama dengan 4X. Lalu yang berikut adalah 2X kali min 3 itu min 6X. 3 kali 2X itu plus 6X. 3 kali min 3 itu min 9. Maka min 6X coret dengan plus 6X karena 0. Sisanya adalah 4X kuadrat kurang 9 adalah pernyataan yang benar. Pernyataan ini maksudnya adalah linear ataukah tidak. Yang berikut pernyataan yang kedua, 2X kurang 3 kali X tambah 1. 2X kali X, 2X pangkat 2. 2X kali 1, 2X. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali 1, min 3. Maka hasilnya adalah 4X kuadrat kurang X. Karena 2X kurang 3X itu min X. Lalu dikurangi dengan 3. Merupakan pernyataan yang salah atau yang tidak sesuai atau yang tidak linear. Yang berikut adalah pernyataan yang ketiga. Apakah X kuadrat tambah X kurang 6 itu sama dengan X tambah 3 dikali X kurang 2? Pembuktiannya adalah X kali X kuadrat, kali min 2, min 2X. Sedangkan 3 kali X, 3X, 3 kali min 2, min 6. X kuadrat tambah X kurang 6 merupakan pernyataan yang benar. Pernyataan yang terakhir adalah X kurang 5 dikali X tambah 1. Apakah menghasilkan X kuadrat tambah 4X kurang 5? Kita buktikan X kali X kuadrat, X kali 1, X, min 5 kali X, min 5X, min 5 kali 1, min 5. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 4X kurang 5. Bukan pernyataan yang benar karena tidak linear. Oke, demikian pembahasan soal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like, comment, and di subscribe. Sekian dan sampai jumpa di pembahasan soal.